Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, nuwasilu darsana fi syarhin muyassar li kitab al-ajwibatil mufidah an asilatil manahijil jadidah lil allama Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Al-an wasalna ila su'al al-wahid wal arba'in. Qala sa'il, seorang bertanya kepada Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu ta'ala, hunaka man farraqa baina ta'ifatil mansurah wal firqatin najiyah. Ada sebagian orang yang mencoba untuk membedakan antara at-ta'ifah al-mansurah, golongan atau kelompok yang ditolong oleh Allah, dengan al-firqatun najiyah, golongan atau kelompok yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini muncul dari sebagian dai-dai fitnah atau dari kalangan ikhwanul muslimin yang mereka ingin untuk membedakan antara al-firqatun najiyah dan at-ta'ifatul mansurah. Bahkan kita mendengar statement ini dari beberapa dai-dai di negeri kita, seperti seorang di negeri kita yang dikenal sebagai Ustadz Akhir Zaman. Nah, itu salah satu cuplikan videonya membahas tentang hal ini. Dia mencoba untuk membedakan antara al-firqatun najiyah dengan at-ta'ifah al-mansurah. Pembedaan di sini bukan membedakan dari sisi lafalnya. Kalau dari sisi lafalnya jelas beda. Yang satu sebutannya at-ta'ifah al-mansurah, yang satu al-firqatun najiyah. Ya, dari sisi lafalnya memang beda. Bukan itu yang dibahas. Atau dari sisi pendalilannya. Para ulama mengambil dalil dari mana istilah al-firqatun najiyah itu? Man yujib? Naam, hadis iftirakil ummah, hadis tentang perpecahan umat. Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiyal jamaah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya terancam neraka kecuali satu yang diselamatkan. Nah, satu yang diselamatkan inilah para ulama mengambil dalil bahwasanya mereka disebut kelompok yang diselamatkan alias al-firqatun najiyah. Kalau at-ta'ifah al-mansurah, mad dalil? Naam, ahsant. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifah min ummati 'alal haqqi dhahirin la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dhalik. Wa fi riwayah la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin. Ya, maka para ulama mengambil dalil ini, kemudian mereka menyebut kelompok tersebut sebagai at-ta'ifah al-mansurah. Tapi benar kalau dari sisi pendalilan memang ada beda.
antara al-firqatun najiyah dengan at-taifah al-mansurah. Namun apakah ini dua kelompok yang berbeda, orangnya beda, itu loh yang sedang kita bahas. Jadi nanti jangan gagal paham. Kan beda Ustadz, taifah mansurah sama firqah najiyah dari sisi dalilnya, dari sisi lafalnya, iya beda. Cuman yang kita bahas di sini adalah orangnya itu loh. Apakah beda sifatnya antara taifah mansurah dengan firqah najiyah? Kemudian kata penanya, fahal tafriqu sahih? Apakah betul ada bedanya pembedaan ini? Wa idza kana kadzalik faman humul firqatun najiyah wa man humut taifatul mansurah? Kalau memang betul ada bedanya antara firqah najiyah dengan taifah mansurah, maka siapa firqah najiyah dan siapa mereka yang disebut dengan taifah mansurah? Qala Syekh hafizahullah taala, haula'i yuridun an yufarriqu baina kulli syai'. Mereka yaitu ahli bidah ingin untuk membedakan ya antara yang satu dengan yang lainnya. Yuridun an yufarriqu bainal muslimin. Mereka ingin membeda-bedakan antara kaum muslimin. Wa hatta sifatil muslimin yuriduna an yufarriqu bainahuma. Bahkan sifat-sifat kaum muslimin ingin untuk mereka bedakan satu dengan yang lain. Memang secara umum kaum muslimin terbedakan antara ahlul haq dengan ahlul batil. Namun ahlul haq mereka punya sifat-sifat yang itu adalah sinonim antara satu sifat, satu nama dengan nama yang lain. Seperti misalnya ahlus sunnah wal jamaah, nanti akan kita bawakan materi tambahan tentang musammayat li ahli sunnah, nama-nama lain dari ahlus sunnah dan sejarahnya bagaimana kok bisa muncul nama-nama tersebut. Namun semua nama-nama itu merujuk kepada satu firqah saja. Ya, tidak terbedakan antara yang satu dengan yang lain hanya sebatas penamaannya saja. Namun orangnya ya itu juga. Ya, orangnya itu juga, cuman sifat-sifat mereka itu diperinci. Setiap sifat memiliki nama masing-masing, setiap nama itu punya tujuan masing-masing. Ya, nah, mereka ahli bid'ah membedakan antara al-firqatun najiyah dengan at-taifah al-mansurah memiliki tujuan-tujuan tertentu. Seperti yang disampaikan oleh beliau nanti, bahwasanya mereka ingin untuk membuat keraguan-raguan kepada syababul muslimin, kepada para pemuda-pemuda kaum muslimin. Mereka mengatakan bahwa al-firqatun najiyah itu adalah keumuman ahlus sunnah secara umum. Bahkan mereka mengatakan semua firqah di dalam ahlus sunnah masuk firqatun najiyah. Disebutkan ikhwanul muslimin itu ikhwanul muslimin itu firqatun najiyah. Kemudian Hizbut Tahrir, ya, kemudian juga Sururi mungkin, ya. Intinya semua firqah-firqah tersebut adalah al-firqatun najiyah. Mereka masukkan itu semua dalam ahlus sunnah. Nah, adapun at-taifah al-mansurah ini punya keistimewaan khusus kata mereka, yaitu kelompok yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, firqah yang khusus yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi digambarkan seperti lingkaran. Nah, lingkaran ini, lingkaran besar ini adalah al-firqatun najiyah. Di dalamnya ada Sufi, Ikhwanul Muslimin, ya, ada Hizbut Tahrir, ya, ada Khawarij, ya, ada firqah-firqah lain, pokoknya itu ada di dalam lingkaran besar ini. Mereka semua adalah al-firqatun najiyah. Ya, ada Jamaat Tabligh, ya, semua masuk firqatun najiyah ini. Asy'ariyah, Maturidiyah masuk firqatun najiyah. Kata mereka loh ya, ini jangan mantuk-mantuk tok dikira bener ini, bukan. Ngawur ini. Nah, kemudian dalam lingkaran besar itu ada lingkaran kecil. Ya, di dalam lingkaran yang besar itu ada lingkaran kecil. Berarti ini kelompok yang lebih khusus, kelompok yang lebih spesial. Karena mereka bukan hanya sekedar mengamalkan Islam saja, namun mereka juga berjihad di jalan Allah katanya. Ya, maka itu disebut at-taifah al-mansurah kata mereka. Kemudian ada juga yang mengatakan al-firqatun najiyah itu hanya sebatas berilmu saja. Ya, orang-orang yang hanya sebatas punya ilmu, mengajarkan ilmunya,
Sedangkan At-Taifah Al-Mansurah menggabungkan antara ilmu dan jihad. Dan Anda tahu kalau kelompok mereka Ikhwanul Muslimin ketika mengatakan jihad itu maksudnya adalah mengkritik pemimpin, memberontak kepada penguasa. Itu yang mereka maksud dengan jihad. Mereka maksud dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Padahal qala as-sahabiyyu al-jalil Abu Darda radhiyallahu taala anhu, man ra'a anna al-ghuduwa ila talabil ilmi laisa bi jihadin faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi. Barang siapa yang beranggapan bahwa menuntut ilmu, belajar ilmu syar'i itu bukan termasuk jihad di jalan Allah, maka sungguh telah kurang akalnya, telah kurang kewarasannya. Ya, kalau tadi dikatakan firqatun najiyah cuman yang berilmu, yang belajar ilmu syar'i, sedangkan Taifah Mansurah itu yang berjihad juga. Nah, ini pembagian yang batil. Karena penuntut ilmu mereka juga sejatinya berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, wajahidhum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah bihi ay bil ilmi, dengan ilmu, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Allah sebut bahwasanya berjihad dengan ilmu. Bahkan nggak mungkin seorang berjihad dengan senjata tanpa memiliki apa? Ilmu. Ya, maka sekali lagi ini adalah pembagian yang batil. Kata Syekh, wa hadzal qaul laisa bisahih. Ucapan ini yang membedakan antara Taifah Mansurah dengan firqah najiyah, ini adalah ucapan yang tidak benar alias batil. Fa Taifatul Mansurah humul firqatun najiyah. Taifah Mansurah ya firqatun najiyah, dia juga orang-orangnya. Walillahil hamd. Tapi di sini ada footnote, kita baca. Wa hadza huwa qaulu a'immatil hadits. Pendapat ini yaitu yang tidak membedakan alias menyamakan antara firqah najiyah dengan Taifah Mansurah, itu adalah pendapat para ulama-ulama ahli hadis. Fal firqatun najiyatu humut Taifatul Mansurah. Al firqatun najiyah mereka lah juga Taifah Mansurah, wa hum ahlul hadis, dan mereka adalah ahlul hadis. Nah, ini juga penamaan lain dari ahlus sunnah, yaitu ahlul hadis. Istilah ahlul hadis, kata para ulama, idza utliqa yuradu bihi amrain. Istilah ahlul hadis kalau dimutlakkan di dalam kitab-kitab atau istilah-istilah para ulama itu maknanya bisa dua. Yang pertama, ahlul hadis maknanya adalah qasimul fuqaha. Seperti mengatakan innal ulama bainal muhadditsin wal fuqaha, yaitu jenis lain dari para ulama. Ada ulama yang mendalami fikih dan ada ulama yang mendalami hadis. Nah, ulama yang mendalami hadis, mendalami ilmu hadis, ini disebut dengan ahlul hadis. Nah, ini penggunaan yang pertama. Jadi kalau disebut ahlul hadis bisa juga bermakna ini, yaitu orang-orang khusus yang meneliti hadis. Ai muhaddits. Seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, itu disebut sebagai al-muhaddits. Demikian juga Syekh Abdul Muhsin, itu juga disebut al-muhaddits. Yani orang-orang yang memang mendalami ilmu hadis. Ya, kalau di negeri kita seperti siapa? Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, hafizahullah ta'ala. Sedangkan yang kedua, istilah ahlul hadis itu ma yuqabil ahlul bid'ah, yaitu lawannya ahlul bid'ah. Istilah ahlul hadis ma yuqabil ahlul bid'ah, lawannya ahlul bid'ah. Berarti ahlus sunnah. Lidzalika allafa al-imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu taala kitaban masmuhu Aqidatus salaf wa ashabil hadis. Maksudnya ahli sunnah. Tapi ini dua penggunaan istilah ahlul hadis. Nanti kita tambahkan tentang musammayat ahlus sunnah, kita ambilkan dari kitab Kun Salafiyan alal Jadah. Kemudian kata beliau, wahum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, wahumul jamaah.
dan mereka adalah al-jamaah. Ya, wahumus salafiyun, dan mereka juga adalah as-salafiyun. Tapi al-jamaah, istilah al-jamaah itu al-jamaah jamaatan. Jamaah apa dan jamaah apa? Hanya sudah pernah sering disampaikan ini. Yang pertama jamaah al-adyan, dan yang kedua jamaah al-abdan. Mal farq baina jama'atil adyan wa jama'atil abdan? Yaitu kaum muslimin bersatu di atas kitabullah, di atas sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para salaf. Ini yang disampaikan Nabi dalam hadis iftiraqul ummah wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiyal jamaah. Ai ma ana alaihi wa ashabi. Ya, sedangkan jamaah al-abdan itu berlaku hadis-hadis yang berkaitan dengan penguasa seperti sabda Nabi SAW, man faraqal jama'ata shibron famata alaihi famitatun jahiliyah. Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah, yaitu artinya tidak mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, sejengkal saja, kemudian dia mati di atas itu, maka dia mati seperti matinya orang-orang jahiliyah. Mati dalam kondisi tidak memiliki pemimpin, ya, tidak membaiat kepada pemimpin. Maka ahlus sunnah disebut juga ahlul jamaah, karena mereka menerapkan dua jamaah ini, bersatu di atas kitabullah, di atas sunnah berdasarkan pemahaman salaf, dan bersatu di bawah kepemimpinan pemimpin muslim. Kemudian mereka juga disebut as-salafiyun, karena mereka mengikuti as-salafus saleh. Kama sarraha bidzalika adadun ghairu qalilin minas salafi wal khalaf. Sebagaimana hal itu juga disebutkan oleh banyak para ulama salaf dan khalaf. Wa ilaika ba'du aqwalihim, dan inilah sebagian ucapan mereka. Yaqulul Imam Ahmad rahimahullah uqba hadis wa sataftariqu. Imam Ahmad rahimahullah taala ketika menyebutkan hadis iftiraqul ummah, umat Islam terpecah menjadi 73 itu, beliau mengatakan illam yakunu ahlal hadithi fala adri manhum. Kalau mereka ahlus sunnah itu tidak disebut sebagai ahlul hadis, maka aku tidak tahu lagi siapa mereka. Artinya Imam Ahmad di sini tidak membedakan antara istilah ahlus sunnah dengan istilah ahlul hadis. Sama seperti tadi, istilah Taifah Mansurah dengan firqah Najiyah sama-sama bagi ahlus sunnah. Kemudian wa naqala al-Mubarakfuri fi muqaddimah Tuhfatul Ahwadhi, berkata Ibnu Asakir, beliau mengatakan liyahni ahlul hadis ahlul hadis hadhil busyra. Liyahni ay liyubashir, ya, agar ahlul hadis itu menyampaikan kabar gembira ini. Ya, liyahni ahlul hadis hadhil busyra, agar mereka menyampaikan kabar gembira ini. Fahum insyaallah al firqatun najiyah, bahwasanya mereka insyaallah termasuk di antara golongan yang diselamatkan. Ya, di sini Ibnu Asakir menyamakan antara ahlul hadis dengan al firqatun najiyah. Qala Tirmidzi uqba haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati. Berkata At-Tirmidzi ketika mengomentari hadis tadi, la tazalu ta'ifatun min ummati, beliau mengatakan sami'tul Bukhari yaqul, aku mendengar Imam Al-Bukhari mengatakan sami'tu Ibn al-Madini yaqul, aku mendengar Ibnul Madini mengatakan hum ahlul hadis. Yang dimaksud dengan at-Taifah al-Mansurah dalam hadis tersebut adalah ahlul hadis, yaitu ahlus sunnah. Ya, jadi mengerucut kepada satu firqah saja, tidak berbeda-beda, bukan dua firqah, bukan tiga firqah, enggak. Ya, meskipun mereka memiliki nama yang banyak, namun itu untuk satu firqah saja. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk di antara firqah tersebut. Wa qala al-Bukhari fi kitab Khalqi Af'alil Ibad uqba hadithi Abi Sa'id fi qawlihi ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata humut ta'ifatul madhkura fi hadith la tazalu ta'ifatun min ummati. Imam Al-Bukhari berkata dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad,
ketika menyebutkan hadis Abu Sa'id dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Imam Al-Bukhari menyebutkan umat yang pertengahan adalah at-ta'ifah al-madhkurah, yaitu kelompok yang disebutkan di dalam hadis la tazalu ta'ifatun min ummati dan seterusnya. Sama juga. Intinya mereka satu firqah saja. Walam yufarriq Syekhul Islam Ibnu Taimiyah baina at-ta'ifatil mansurah wal firqatin najiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak membedakan antara at-ta'ifah al-mansurah dengan al-firqatun najiyah. Bal qala fi awwali kitabil aqidatil wasitiyah. Bahkan Syekhul Islam berkata di awal-awal kitab al-aqidah al-wasitiyah, beliau mengatakan amma ba'du fahadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurah ila qiyamis sa'ah. Jadi sebelum beliau menyebutkan poin-poin akidah dalam kitab Aqidah Wasitiyah, beliau memulai dengan kata-kata inilah keyakinan al-firqatun najiyah al-mansurah. Beliau tidak membedakan antara dua istilah ini. Siapa mereka? Sampai hari kiamat mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Wa kadza fi majmu' al-fatawa, dan itu juga disebutkan di di kitab beliau Majmu' al-Fatawa. Wa qala ba'da dzikri haditsil iftiraq, dan Syekhul Islam menyebutkan, berkata setelah menyebutkan hadis perpecahan umat, hum ahlus sunnati wal jamaah wa hum at-ta'ifatul mansurah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah dan mereka adalah at-ta'ifah al-mansurah. Wa qala aidan, beliau juga berkata inna qawli i'tiqadul firqatin najiyah hiyal firqah allati wasafaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bin najat. Tuh. Sesungguhnya ucapanku, kata beliau, bahwasanya keyakinan al-firqatun najiyah yaitu firqah yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bin najat, disifati oleh Nabi dengan keselamatan. Berarti sama enggak antara ta'ifah mansurah dengan al-firqatun najiyah? Sama, kata beliau. Wa huwal i'tiqadul ma'thur anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum, yaitu akidah yang diriwayatkan, ya, akidah yang diwarisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Wa hum wa manittaba'ahum al-firqatun najiyah, dan mereka yang berakidah di atas akidahnya Nabi dan para sahabat, mereka dan yang mengikuti mereka adalah al-firqatun najiyah. Wa qala, kemudian beliau melanjutkan bihadza yatabayyanu anna ahaqqan nasi bi an takuna hiyal firqatun najiyah ahlul hadis was sunnah. Dengan ini maka sangat jelas bahwa orang yang paling layak, paling berhak untuk menyandang sebagai al-firqatun najiyah yaitu ahlul hadis was sunnah. Maksudnya ahlus sunnah. Nah, kemudian kita lanjutkan kata Syekh Shalih Fauzan, la takunu mansuratan illa idza kanat najiyatan. Kata beliau, firqah tersebut tidak akan mungkin mansurah, ditolong oleh Allah, kecuali otomatis dia pasti diselamatkan. Wala takunu najiyatan illa idza kanat mansuratan, dan tidak akan mungkin dia diselamatkan kecuali apabila mereka ditolong. Fahuma wasfani mutalazimani li syai'in wahid. Maka mansurah dan najiyah ini adalah dua sifat yang bersinergi, ya, dua sifat yang bersamaan, tidak terpisahkan, ya, merujuk kepada sesuatu yang satu, ya, dua sifat tapi merujuk kepada satu kesatuan. Wahadat tafriq. Nah, kembali kepada ahli bid'ah tadi yang mencoba untuk membedakan antara ta'ifah mansurah dan firqah najiyah. Kata beliau, imma min jahil, bisa jadi muncul dari orang-orang yang bodoh, yang jahil. Wa imma min mugharridin yuridu an yushakkika syababal muslimin fit ta'ifatil mansuratin najiyah. Atau bisa juga muncul dari orang-orang yang punya
tujuan-tujuan tertentu untuk membuat keraguan-raguan para pemuda-pemuda kaum muslimin tentang siapa itu Thaifah Mansurah dan Firqah Najiyah. Ya, jadi yang selama ini mungkin belajar akidah akan ragu, wah saya ini levelnya masih Firqah Najiyah ini. Ya, maka harus saya ini naik level masuk ke dalam golongan Thaifah Mansurah. Gimana caranya? Ya mengangkat senjata, berjihad tanpa ilmu, atau mulai mengkritik pemimpin, ya memberontak kepada pemimpin dengan atas nama amar ma'ruf nahi mungkar. Semua itu demi untuk supaya masuk ke dalam golongan Thaifah Mansurah, kata mereka. Ya maka tidak ada bedanya antara Firqah Najiyah dengan Thaifah Mansurah, sama. Nah, kemudian di sini ada footnote lagi. Kata beliau, waqad ajhada ba'dul muntasibina lil ilmi nafsihi wa adha'a waqtahu wa shattata afkara syabab wa allafa kitaban yuridu an yuthabbita anna thamma farqan baina ta'ifatil mansurah wa bainal firqatin najiyah walan yastati'. Kata beliau, ada sebagian orang-orang yang menisbatkan kepada ilmu, di mana dia telah membuang-buang waktunya dan dia telah merusak pemikiran para pemuda-pemuda kaum muslimin. Dia membuat kitab yang semuanya tujuannya adalah an yuthabbit, untuk menegaskan, menetapkan anna thamma bimakna hunaka, ya, bahwasanya di sana itu ada farqan, ada pembeda, ada bedanya antara Thaifah Mansurah dengan Firqah Najiyah, sampai nulis kitab. Ya. Namun mereka tidak akan mungkin bisa membedakan antara dua hal ini. Waqad zadatina billah. Ya, ini zadatina billah, hadzal mathal yudrab li ahadin zada al-amra sayyi' su'an. Ini permisalan bahasa Arab untuk orang yang dia itu sudah mengucapkan ucapan yang jelek, kemudian ditambah kejelekan yang kedua. Ya, atin apa? Lempung, apa lempung? Tanah liat, tanah jemek. Ya, bila itu dikasih sesuatu yang basah, dikasih air. Jadi sudah tanahnya jemek ditambah air. Jadi semakin jemek. Itu istilah atau permisalan untuk lirajulin zada aulid dilalah ala rajulin zada al-amra sayyi' su'an. Nah, mereka semakin menambah keburukan mereka dengan apa? Bi aniftara ala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka membuat kedustaan atas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa nasaba ilaihi al-qaula bit-tafriq biduni ihalah. Ya, mereka berdusta atas nama Syekhul Islam dan menisbatkan kepada Syekhul Islam bahwasanya Syekhul Islam itu juga membedakan antara Thaifah Mansurah dengan Al-Firqatun Najiyah. Wa dzalika fi kitabihil musamma Al-Ghuraba Al-Awwalun. Waraddu ala hadhihi al-firyah huwa ma qad arafta min kalami Syekhul Islam as-sabiq. Dan bantahan atas itu semua, atas kedustaan tersebut, yaitu ucapan Syekhul Islam yang sudah kita sampaikan sebelumnya, di footnote sebelumnya tadi. Ya, ucapan Syekhul Islam di Al-Aqidah Al-Wasitiyah, di mana beliau tidak membedakan antara Firqah Najiyah dengan Thaifah Mansurah. Man muallifu hadzal kitab Al-Ghuraba Al-Awwalun? Salman Al-Audah. Oh, yang dimaksud sama beliau di sini Salman Al-Audah. Ya, gembongnya Ikhwanul Muslimin, gembongnya Sururi, ya gembongnya Ahlul Bidah. Ya, Salman Al-Audah. Berdusta atas nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan mencoba untuk membedakan antara Thaifah Mansurah dengan Al-Firqatun Najiyah. Sampai bikin kitab namanya Al-Ghuraba Al-Awwalun. Wa qad ta'adda bihil hal ila an nasabal qaul bitafriqi bainal firqatin najiyah wa ta'ifatil mansurah ilal Imam Abdul Aziz bin Baz. Salman Al-Audah ini lebih melampaui batas lagi ketika dia menyandarkan ucapan
bahwasanya ada pembeda antara firqah najiyah dengan Taifah Mansurah, dan dia membuat kedustaan bukan kepada Syekhul Islam saja, tapi juga kepada Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Bahwasanya Syekh Abdul Aziz bin Baz juga membedakan antara Taifah Mansurah dengan firqah najiyah katanya. Haitsu su'ila fi muhadaratin lahu an tafriqihi bainat Taifatil Mansurah wal firqatin najiyah, di mana dia Salman Al-Audah ketika ditanya dalam kajiannya dia tentang perbedaan pembagian antara firqah najiyah dengan Taifah Mansurah, dia mengatakan Syekh Abdul Aziz bin Baz walhamdulillah wafaqani ala dzalik. Kata Salman Al-Audah, dia mengatakan Syekh Abdul Aziz bin Baz setuju dengan aku bahwasanya memang ada pembeda antara firqah najiyah dengan Taifah Mansurah. Wa wa'adani an yaktuba ta'liqan yatatamman dzalik. Bahkan dia menjanjikan kepadaku akan menulis komentar di tulisanku tentang perbedaan antara Taifah Mansurah dengan firqah najiyah. Artinya nanti kau tulis, aku kasih komentar. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz menurut pengakuan Salman Al-Audah. Walhamdulillah faqad fadahahullah, dan alhamdulillah Allah telah membongkar, menelanjangi kedua orang ini, Salman Al-Audah ini. Haitsu lam yuwafiqhu Syekh Abdul Aziz bin Baz indama su'ila an dzalik. Di mana Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ketika beliau ditanya tentang Salman Al-Audah yang katanya menjanjikan Syekh Abdul Aziz bin Baz akan menulis komentar, atau katanya Syekh Abdul Aziz bin Baz itu setuju dengan pembagian antara Taifah Mansurah dengan firqah najiyah. Syekh Abdul Aziz bin Baz menjawab, qala sa'il hal tufarriq baina Taifatil Mansurah wal firqatin najiyah. Ada yang bertanya, wahai Syekh Abdul Aziz bin Baz, apakah engkau membedakan antara Taifah Mansurah dengan firqah najiyah? Fa ajaba samahatuhu, maka Syekh Abdul Aziz bin Baz menjawab, at-Taifatul Mansurah hiyal firqatun najiyah. Dia juga al-firqatun najiyah, dia adalah at-Taifah Mansurah. Huma wahidah, keduanya itu satu. Hum ahlus sunnati wal jamaah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah wa humus salafiyun, dan mereka juga disebut sebagai as-salafiyun. Qala sa'il, kemudian yang bertanya tadi berkata lagi kepada Syekh, inna fulanan, maksudnya Salman Al-Audah, sesungguhnya fulan itu Salman Al-Audah, yaqul, dia mengatakan, innaka wafaqtahu ala tafriq, hal hadha sahih? Kata Salman Al-Audah, wahai Syekh, sesungguhnya Anda menyetujui dia bahwasanya memang ada perbedaan antara Taifah Mansurah dengan firqah najiyah. Apakah itu benar bahwasanya kau setuju dengan ucapannya? Kata Syekh, fa'ajaba Syekh Abdul Aziz, la wahimun au qala ghalatun. Tidak, ya, orang itu kebingungan, orang itu salah. Maksudnya Salman Al-Audah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tambahkan materi tambahan, kita ringkaskan dari kitab Kun Salafiyan Alal Jadah yang ditulis oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi di halaman 28. Judulnya Al-Musammayat Asy-Syar'iyyah li Ahli Sunnah wal Jamaah. Nama-nama yang syar'i dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, setelah beliau menyebutkan secara bahasa istilah ahlu dan istilah as-sunnah, dan ini insya Allah nggak perlu kita bahas terlalu dalam, di mana kemudian beliau mengatakan, wa hadzal lafdhu asbaha mustalahan yutlaqu wa yuradu bihi ahadu ma'nayain. Nah, kata-kata as-sunnah itu menjadi sebuah istilah yang apabila dimutlakkan itu maknanya salah satu dari dua hal atau salah satu dari dua makna. Makna yang pertama adalah makna umum. Wa yadkhul fihi jami'u man yantasib lil islami adar rafidah. Makna secara umum Ahlus Sunnah adalah semua yang masuk ke dalam Islam atau semua yang disebut sebagai kaum muslimin selain Rafidah.
Berarti di sini masuk Asy'ariyah, Maturidiyah, ya firqah-firqah yang menyimpang tapi masih Islam. Tidak dikafirkan oleh para ulama. Khawarij dikafirkan enggak? Hah? Ya, ada khilaf memang di antara para ulama. Tapi yang rajih enggak dikafirkan. Kemudian Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya, ya ahlul bid'ah yang masih dalam kategori kaum muslimin, ini masih disebut sebagai ahlus sunnah namun secara umum. Nanti akan disampaikan di antara kesalahan sebagian orang gagal paham sehingga memutlakkan kelompok-kelompok tersebut juga masuk bagian dari ahlus sunnah berdalil dengan ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang memasukkan firqah-firqah dhalah seperti Asy'ariyah dan yang lainnya. Syekhul Islam juga menyebut sebagai ahlus sunnah. Kenapa kalian mengatakan Asy'ariyah bukan termasuk ahlus sunnah? Nanti akan dijelaskan oleh beliau bahwasanya penggunaan ini harus pada tempatnya, tidak boleh dimutlakkan. Ya, seperti contoh misalnya, ketika dikatakan di negeri kita, siapakah yang disebut sebagai orang yang baik? Yang disebut sebagai orang yang baik adalah orang yang tidak memiliki catatan kriminal. Antum kalau mau minta SKCK ke polisi, itu antum dianggap sebagai orang yang berperilaku baik kalau antum tidak memiliki track record kriminal. Ya. Itu sudah dikatakan sebagai orang baik. Nah, kategori orang baik di sini masuk di dalamnya orang yang bermuamalah dengan riba, meninggalkan sholat. Betul nggak? Iya, tetap dapat SKCK nggak? Tetap dapat surat kelakuan baik. Ya, orang yang meninggalkan sholat, orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, orang yang berdusta, masuk semuanya dalam kategori orang baik di sini. Nah, ini kan penggunaan secara apa? Umum. Maka istilah ahlus sunnah dimutlakkan kepada semua firqah yang masih dalam skup kaum muslimin kecuali Rafidhah. Karena Rafidhah dikafirkan oleh para ulama. Betul mereka dikatakan ahlus sunnah. Maka jangan kemudian memahami Asy'ariyah itu ahlus sunnah fima wafaqu ahlus sunnah. Antum nggak boleh mengatakan Asy'ariyah itu bukan ahlus sunnah. Mereka itu ahlus sunnah kok pada perkara-perkara yang sesuai dengan akidah ahlus sunnah. Mu'tazilah itu ahlus sunnah pada perkara-perkara yang sesuai dengan ahlus sunnah. Apalagi Khawarij itu ahlus sunnah pada perkara-perkara yang sesuai dengan ahlus sunnah. Ini salah penggunaan seperti ini. Karena kalau penggunaan seperti ini, Rafidhah pun juga bisa dikatakan ahlus sunnah. Karena ada nggak poin-poin Rafidhah yang sesuai dengan ahlus sunnah? Ada. Bahkan kufar sekalipun al-Yahud wan Nasara bisa dikatakan ahlus sunnah karena mereka punya poin-poin yang sesuai dengan ahlus sunnah. Yahudi dan Nasara mengimani Taurat, Nasara mengimani Injil, ahlus sunnah mengimani juga nggak? Ya, ahlus sunnah juga. Ya, keliru penggunaan seperti itu. Maka gunakan pada tempatnya istilah ahlus sunnah ketika sedang membicarakan antara Rafidhah dengan yang non Rafidhah. Tapi ini penggunaan secara umum. Adapun penggunaan secara khusus kata beliau adalah ahlus sunnah al-mahdhah al-khalisah minal bid'ah. Penggunaan ahlus sunnah secara khusus adalah yaitu mereka yang di atas sunnah yang murni, yang bersih dari bid'ah. Wa yakhruj bihi sairu ahlil ahwa wal bid'ah. Nah, penggunaan istilah yang kedua ini, makna yang kedua inilah, ini tidak dipakai oleh semua firqah-firqah yang sesat. Tidak boleh digunakan oleh semua firqah-firqah yang sesat. Keluar semua firqah yang sesat. Karena ini istilah khusus hanya bagi mereka yang di atas sunnah yang murni, tidak terkontaminasi dengan bid'ah-bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan. Maka Khawarij metu keluar. Ya, kemudian wal Jahmiyah, wal Murji'ah, wa Syiah, wa ghairihim min ahlil bidah. Keluar semua. Karena ini penggunaan istilah ahlus sunnah yang khusus. Mutasawwar ya ikhwan? Paham ya? Bingung? Yang umum sama yang khusus tadi bingung? Enggak ya? Pokoknya makna yang kedua ini loh yang antum pegang ini. Bahwasanya ahlus sunnah itu hanya mereka yang berpegang dengan sunnah yang bersih dari bid'ah.
Ya, bersih dari segala penyimpangan-penyimpangan di dalam akidah, dalam usul akidah. Mereka adalah ahlus sunnah yang murni. Maka semua firqah-firqah yang punya cacat akidah tidak dikatakan sebagai ahlus sunnah. Maka Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jamaat Tabligh, apalagi? Ya, semua itu bukan ahlus sunnah, alias ahlul bidah. Karena mereka punya cacat-cacat dalam akidah. Yaqul Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, falafdhu ahli sunnah yuradu bihi man athbata khilafata thalatha fayadkhul fi dzalika jami'ut tawaif illa rafidah. Kata beliau, istilah ahli sunnah itu adalah siapa saja. Ini kata Syekhul Islam, istilah ahli sunnah adalah siapa saja yang menetapkan 3 khalifah. Siapa yang dimaksud 3 khalifah di sini? Abu Bakar, Umar, wa Utsman radhiyallahu anhum. Siapa saja yang menetapkan 3 khalifah ini, maka dia disebut ahlus sunnah. Maka masuk semua firqah-firqah, kecuali siapa? Siapa yang menolak 3 khalifah ini? Rafidhah. Satu tok. Khawarij menetapkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Mu'tazilah menetapkan, ya, Sufi juga menetapkan, Asy'ariyah juga menetapkan. Cuman Rafidhah yang menolak 3 kekhalifahan ini. Ya, mereka menetapkan bahwa khalifah itu harusnya langsung siapa setelah Rasulullah? Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian Al Hasan, kemudian Al Husain, dan seterusnya sampai Al Mahdi menurut tanyolan mereka. Waqad yuradu bihi ahlul hadis was sunnah al mahdati. Nah, ahlus sunnah juga bisa maknanya adalah ahlul hadis atau ahlus sunnah yang murni, yang berpegang di atas sunnah yang murni, tidak terkontaminasi dengan bid'ah. Maka yang pertama tadi maksud Syekhul Islam, penggunaan istilah ahlus sunnah secara apa berarti tadi? Yang kecuali Rafidhah itu umum. Ya, sedangkan yang kedua ini penggunaan ahlus sunnah secara khusus, yaitu yang murni di atas sunnah. Fala yadkhul fihi illa man yuthbit as-sifati lillahi ta'ala. Maka ahlus sunnah yang khusus ini tidaklah masuk di dalamnya kecuali yang menetapkan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu, dan yang mengatakan innal Qur'an ghairu makhluk, sesungguhnya Al-Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Wa annallaha yura fil akhirah, ahlus sunnah itu yang menetapkan, mengatakan bahwa Allah itu bisa dilihat di akhirat. Wa yuthbit al-qadar, dan menetapkan takdir. Wa ghairu dzalik minal umuril ma'rufah inda ahlil hadithi was sunnah, dan perkara-perkara akidah yang lain yang diketahui dan ditetapkan oleh ahlus sunnah wal jamaah. Artinya ahlus sunnah adalah mereka yang di atas usul akidah ahli sunnah. Jangan mengatakan ahlus sunnah itu adalah yang mujmal akidahnya ahlus sunnah. Ini keliru. Dan ini yang banyak dipahami oleh sebagian orang-orang awam. Salafi itu, ahlus sunnah itu adalah yang kebanyakan akidah yang dia yakini itu sesuai dengan ahlus sunnah. Ya, ada 1-2 yang gak sesuai dengan ahlus sunnah, gak apa-apa lah. Ya, tapi kan 99% dia akidahnya di atas ahlus sunnah. Betul atau enggak ini? Tidak. Satu saja dia menyelisihi akidah ahlus sunnah, menyelisihi usul akidah ahlus sunnah, maka dia tidak dikatakan sebagai ahlus sunnah, tidak dikatakan sebagai salafi, meskipun mujmal akidahnya adalah ahlus sunnah. Ini penting jamaah. Ya, di zaman sekarang banyak yang terfitnah dengan sebagian orang yang tadi menampakkan di atas akidah salaf. Ya, bahkan mayoritas akidah yang dia sampaikan adalah akidah salaf, namun ada beberapa poin-poin yang dia menyelisihi akidah salaf, nggak dianggap oleh sebagian orang. Akan cuma satu saja Ustaz. Ya kan, kullu bani Adam khata'. Oh no. Ya, semua kan pernah salah. Iya, lihat-lihat kesalahannya dulu. Ada kekeliruan-kekeliruan yang memang bisa ditolerir, dan ada kekeliruan yang nggak bisa ditolerir. Ada kekeliruan-kekeliruan yang menyebabkan seseorang tidak lagi dikatakan sebagai ahlus sunnah, dan ada kekeliruan yang orangnya masih dikatakan sebagai ahlus sunnah. Ya. Ini yang diantara sebagian orang awam nggak terima.
Idzan fa ahlus sunnah hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'annahum talaqau anhu mubasharatan usulal i'tiqad kama talaqau umural ibadah. Maka ahlus sunnah secara asal adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka mengambil ilmu secara langsung, yang mengambil usul akidah, ya sebagaimana mereka mengambil perkara-perkara ibadah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahum a'raful khalqi bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang paling paham tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Wa atba'laha mimman ja'a ba'dahum, dan mereka adalah orang yang paling ittiba para sahabat ini. Para sahabat adalah orang yang paling ittiba kepada Nabi, ittiba kepada sunnah daripada yang setelah mereka, daripada kaum muslimin yang datang setelah mereka. Maka nggak ada yang lebih ittiba kepada Nabi selain para sahabat. Nah, ini termasuk diantara bantahan telak kepada ahli bid'ah berkaitan dengan ihtifal bil maulidin nabawi. Mereka yang memperingati maulid Nabi SAW, maka bantah mereka dengan para sahabat. Tanyakan kepada mereka, siapa yang lebih ittiba kepada Nabi? Siapa yang lebih cinta kepada Nabi SAW, kalian atau para sahabat Nabi? Kalau kalian mengatakan bahwa yang lebih ittiba adalah kalian, maka sungguh ini celaka. Bagaimana bisa dikatakan kalian lebih mencintai, lebih berittiba kepada Nabi dibandingkan para sahabat yang mereka berjumpa langsung dengan Nabi SAW? Ini mustahil. Kalau kalian mengatakan bahwa sahabat yang lebih ittiba kepada Nabi SAW, maka tanyakan kepada mereka, sahabat begitu cintanya kepada Nabi, begitu ittibanya kepada Nabi, sekalipun mereka dalam jumlah yang banyak para sahabat, tidak ada satupun di antara mereka yang memperingati hari kelahiran Nabi SAW. Apakah mereka tidak cinta kepada Nabi? Tentu tidak. Kalau dikatakan bahwasanya, oh iya, karena di zaman sahabat tidak ada hajah, ya tidak ada kebutuhan untuk memperingati hari kelahiran Nabi SAW, karena mereka sudah cinta sama Nabi. Oke, bantahan ini subhatnya. Pantas kalau sahabat itu mereka tidak memperingati maulid Nabi SAW karena mereka sudah cinta kepada Nabi. Sedangkan kita di zaman sekarang banyak di antara kaum muslimin yang lemah cintanya kepada Nabi, yang kurang cinta kepada Nabi. Maka perlu untuk kita bangkitkan cinta mereka kepada Nabi dengan cara apa? Memperingati maulid Nabi. Paham syubhat mereka? Ya, maka dijawab, baik, di zaman sahabat sudah muncul orang-orang yang tidak lagi cinta kepada Nabi SAW. Bahkan setelah wafatnya Nabi SAW, di mana muncul nabi-nabi palsu, ya, Musailamah al-Kadzab. Ada nggak kaum muslimin yang sebelumnya sudah masuk Islam, sebelumnya sudah mengikuti Nabi SAW, kemudian sepeninggal Nabi ikut barisannya Musailamah al-Kadzab? Ada? Ada. Loh, ini kan berarti masih cinta apa enggak sama Nabi? Sudah enggak cinta dia sama Nabi. Kenapa para sahabat ketika itu tidak ada yang kepikiran, wah, untuk supaya mereka cinta lagi kepada Nabi, kita bangkitkan kecintaan mereka dengan maulid Nabi SAW. Sahabat sak mono akeh ini mosok kono sing kepikiran siji. Masa enggak ada yang punya ide gitu loh. Apakah para sahabat ketika dibangkitkan di zaman sekarang melihat sebagian kaum muslimin sekarang yang memperingati maulid Nabi untuk membangkitkan cinta, akankah mereka saling mencela satu dengan yang lain? Ya kok gak kepikiran ya Dewi Mbian ya? Kok kita dulu gak kepikiran bikin maulid Nabi ini, kalah sama orang-orang zaman sekarang? Apa kayak gitu? Tidak. Ya, maka para sahabat orang yang paling cinta kepada Nabi, paling ittiba kepada beliau. Wa ahlus sunnati aidan humut tabi'una lahum bi ihsan al-muqtafuna atharahum fi kulli asrin wa misrin wa ala ra'sihim ahlul hadithi wal athar. Kata beliau, maka ahlus sunnah juga adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat bi ihsan, ai bi itqan, mengikuti para sahabat dengan teliti. Ya, bukan hanya mengikuti sebagian tapi totalitas mengikuti para sahabat. Mereka yang mengikuti jejak para sahabat di setiap tempat dan di setiap waktu, dan wa ala ra'sihim ahlul hadis wal athar. Bagi al-waqt. Intah.
Tapi ini materi ini penting. Kita belum masuk materi intinya ya. Al-alqab asy-syarifah. Ya, lakop-lakop, julukan-julukan yang mulia bagi ahlus sunnah, yang masing-masing di antara lakop-lakop tersebut itu punya makna tersendiri dan punya tujuan tersendiri dan ada sejarahnya. Ya, kemudian berbeda dengan lakop-lakop ahlil bidah, di mana lakop-lakop mereka itu sangat kental dengan penyimpangan-penyimpangan mereka dan pengkultusan mereka terhadap tokoh-tokoh mereka. Karena lakop-lakop, julukan-julukan ahlil bidah itu nisbah kepada tokohnya, nisbah kepada kesesatannya, atau nisbah kepada tempat lokasi di mana mereka berada dan yang lainnya. Beda dengan ahlus sunnah, lakop-lakop mereka itu luar biasa makna yang terkandung di dalamnya dan tujuan yang dibawakan oleh para ulama. Kenapa mereka memilih lakop-lakop tersebut? Itu semua tujuannya adalah tujuan yang mulia. Dan ini materi ini insya Allah kita pending di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Ustadz, apakah termasuk usul akidah tidak berteman dengan orang kafir dan ahlul bid'ah dan orang fasik? Dan apabila iya, apa dalilnya? Iya, termasuk di antara usul akidah ahli sunnah, yaitu tidak duduk bermajlis dengan ahli bid'ah, apalagi orang kafir, dan juga termasuk di dalamnya orang-orang fasik. Kata Imam Ahmad bin Hanbal di awal kitab Usulus Sunnah, beliau mengatakan watarkul jidal wal mira wal khusumat, watarkul jidal wal mira wal khusumat li ahlil bidah, dan meninggalkan debat kusir, meninggalkan berbantah-bantahan dengan ahlil bidah, dan juga termasuk di dalamnya adalah meninggalkan ahlil bid'ah itu sendiri. Dalilnya Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Dan telah diturunkan kepada kalian di dalam kitab, ya, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diperolok. Yang memperolok ayat-ayat Allah bukan cuma orang-orang kafir, tapi ahlul bidah, mereka juga memperolok dan mempermainkan ayat-ayat Allah dengan takwil-takwil mereka, dengan tafsir-tafsir mereka yang sesat. Maka apabila kalian mendengar hal tersebut, fala taq'udu ma'ahum, jangan kalian duduk bermajlis bersama mereka sampai mereka membicarakan perkara-perkara yang lain. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang orang-orang kafir, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai teman-teman dekat kalian. Ya, sebagai orang-orang yang kalian cintai, yang kalian berloyalitas di dalamnya. Barang siapa yang berwala kepada mereka, maka dia bagian dari mereka juga. Dalam surah Al-Mumtahanah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Ya, dan banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang hal tersebut. Nabi SAW mengatakan, almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu agamanya tergantung dari teman dekatnya. Maka hendaklah kalian memperhatikan dengan siapa kalian berteman. Maka yang dimaksud teman di sini adalah yang kita banyak menghabiskan waktu dengannya, yang kita banyak berinteraksi dengannya. Ini yang nggak boleh. Kalau cuma sebatas kenal saja, apalagi memang ada hajah kebutuhan, maka nggak masalah. Itu tidak dikatakan sebagai teman, tidak dikatakan sebagai sahabat. Ya, antum misalnya kenal sama tetangga antum yang kafir, ya, hanya sebatas kenal. Kalau memang ada hajat, ada kebutuhan, ya antum ngobrol, ngomong. Ya, antum misalnya butuh apa? Misalnya antum mau minjem palu, antum mau betulin rumah misalnya, nggak punya alat, antum minjem kepada tetangga, yang ngomong, cuma sebatas kenal kok. Maaf, saya mau pinjem palu, boleh nggak? Ya, nggak apa-apa. Atau sebaliknya misalnya dia yang minjem palu sama antum, boleh? Lihat-lihat dulu. Iya, kalau buat mendolimi kaum muslimin ya jangan.
Hanya sebatas kenal nggak masalah. Tapi kalau akhirnya dijadikan sebagai teman, nongkrong bareng, duduk bareng, banyak menghabiskan waktu, bercanda, ya kemudian banyak berinteraksi dengannya, ini yang nggak boleh. Ya, karena sedikit-sedikit pasti nanti akan banyak mempengaruhi. Jangan kemudian mengatakan, oh enggak Ustaz, saya ini sudah kuat keimanannya, sudah kokoh akidahnya, nggak mungkin saya terpengaruh dengannya. Enggak. Seorang muslim harus suudzon sama dirinya. Kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah dalam kitabnya Al-Ibana Al-Kubra, fala yahmilanna husnu dhannihi binafsihi. Jangan kalian ini terbawa dengan husnudzon terhadap dirinya sendiri, sehingga dia menjerumuskan dirinya ke dalam bahaya yang besar, yaitu dengan dia duduk bersama ahli bid'ah atau duduk bersama orang yang fasik atau orang-orang yang kafir. Ya, maka sekali lagi kalau cuma sebatas kenal, Islam tidak melarang. Ya, namun kalau dijadikan teman nggak boleh. Wallahu a'lam. Apakah ahlul bid'ah masuk surga karena mereka masih Islam? Ahlul bid'ah ada dua, ada yang mukaffirah, ada yang ghairu mukaffirah. Ada ahli bid'ah yang bid'ahnya bisa sampai mengeluarkan dia dari Islam, maka yang seperti ini kalau dia mati di atas bid'ah kufurnya itu, maka dia tidak akan masuk surga. Ya, karena dia dihukumi sama seperti orang-orang kafir. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga mengatakan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Allah juga mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan seterusnya dari ayat-ayat. Adapun ahli bid'ah yang ghairu mukaffirah, ahli bid'ah yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka masih ada peluang dia masuk surga. Sama seperti murtakib al-ma'asi. Karena namanya maksiat, kata Syekhul Islam, ada ma'asi syubuhatiyah dan ma'asi syahwaniyah. Maksiat syubuhat dan maksiat syahwat. Maksiat syubuhat maksudnya apa? Maksiat syubuhat maksudnya apa? Bid'ah. Ya, maksudnya adalah bid'ah, penyimpangan. Sedangkan maksiat syahwat, ya apa? Mencuri, membunuh, berdusta, berzina, ya, dan yang lainnya dari dosa-dosa maksiat. Maka sebagaimana pelaku maksiat terancam neraka, maka demikian juga pelaku bid'ah yang tidak sampai kufur juga terancam dengan neraka. Namun kita tidak boleh memvonis individu-individunya. Jadi kalau ada tetangga ahli bid'ah ya mati, ya sepanjang dia bukan bid'ah yang mukafirah, ya sepanjang dia bukan bid'ah yang mengeluarkan dari Islam, maka masih ada hak untuk kita doakan, boleh. Ya, masih ada hak untuk kita doakan. Namun kalau dia tokohnya, pentolannya, nah ini lebih baik tidak perlu menghadiri sholat jenazahnya, tidak perlu untuk ikut mengantarkan ke pemakamannya. Ya, tapi kalau awamul muslimin, ya orang-orang awam kaum muslimin yang mereka juga jatuh dalam bid'ah-bid'ah, maka ini kita masih mendoakan dan berharap Allah Azza wa Jalla mengampuni dia, kita sholatkan dia, ya kita antarkan ke kuburan. Tapi kalau pentolan-pentolannya, tokoh-tokohnya enggak, ya jangan. Ya, tapi kalau awam-awamnya, ya maka nggak boleh divonis. Meskipun demikian nggak boleh divonis. Wah ini ahli bid'ah ini. Ya, maka dia ini terancam dengan neraka, maka dia ini masuk neraka, nggak boleh. Karena sebagaimana pelaku maksiat, insya'a adzabahu wa insya'a ghafarulahu. Kalau Allah mau, Allah ampuni dia. Tapi kalau Allah tidak mau, Allah siksa dia. Namun siksanya tidak apa? Tidak kekal. Ya, tapi ini urusan gaib. Ya, kita hanya menghukumi zahirnya saja. Wallahu a'lam. Tapi ini pertanyaan-pertanyaan lain nanti bisa ditanyakan ke asatidah yang lain. Baik, anak kira ini kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.